Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia dimanapun. Saya Yati Meriani, Guru PPKN SMA Negeri 12 Depok, ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan mengenai model pembelajaran Project Based Learning yang saya terapkan dalam pembelajaran saya di pelajaran PPKN kelas 12 semester 1 dengan materi pokok tentang lembaga-lembaga penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Baik, kita sedikit akan kupas bagaimana tentang model pembelajaran based learning. Model pembelajaran Project Based Learning atau dikenal dengan PJBL merupakan salah satu dari 3 model pembelajaran yang disyaratkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yaitu ada 3 model pembelajaran. Yang pertama adalah discovery, inquiry, learning. Yang kedua project based learning. Yang ketiga adalah problem based learning. Nah, yang akan kita bahas adalah project based learning dengan kriteria adalah pertama, topik atau materi bersifat kontekstual. Yang kedua menghasilkan proyek. Yang ketiga proyek terstruktur dalam beberapa pertemuan. Dan yang keempat proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. Dan yang kelima, bahan proyek tersedia di lingkungan sekitar. Dan yang keenam adalah penilaian otentik untuk asesmennya. Baik, karakteristik Project Based Learning atau PJBL yaitu pertama, penyelesaian tugas secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Dan yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dihasilkan. Nah, dalam pembelajaran saya di kelas 12 semester 1 ini, ketika dalam pembelajaran ada muncul pertanyaan yang kemudian itu menjadi bahan untuk selanjutnya ada penugasan. Nah, pertanyaan ini bersifat kontekstual, yaitu berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang viral atau sedang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian di sini proyek melibatkan teman sebaya. Jadi mereka dalam satu kelompok itu dalam satu kelas dibagi beberapa kelompok. Kemudian juga guru terlibat sebagai sumber materi ataupun bertanya mengenai materi. Bahkan mereka bisa juga bertanya atau berdiskusi dengan orang tua dan masyarakat sekitar mengenai penugasan yang mereka akan buat atau proyeknya tadi. Nah, ini akan melatih kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik kita. Dan situasi kelas dalam hal ini adalah ketika pemaparan atau penayangan dari proyeknya itu adalah sangat toleran. Artinya mereka menerimanya dengan senang hati, melihat kekurangan dan perkembangan gagasan untuk selanjutnya dalam penugasannya. Itulah karakteristik project based learning. Nah, langkah-langkah tadi saya coba terapkan dalam pembelajaran PPKN kelas 12 semester 1 dalam materi lembaga penegak hukum. Yaitu yang pertama ada pertanyaan mendasar. Ketika guru menyampaikan topik peran advokat bagi seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo yang sekarang tahun 2022 ini sedang viral, ya. Nah, murid ada yang bertanya, mengapa terdakwa yang sudah terbukti bersalah masih dibela advokat? Ini kan berarti timbul suatu permasalahan dan itu harus dipecahkan. Nah, permasalahan ini sengaja guru buat menjadi sebuah proyek sehingga akan timbul berpikir kreatif mencari sumber berita yang relevan dengan hal ini. Nah, untuk ini maka guru membuatnya dalam bentuk proyek. Nah, proyek ini menjadi tugas pengadilan semu. Kenapa tidak langsung kepada kasus yang dimaksud yang jadi bahan pertanyaan? Karena ini kasusnya kan sedang berjalan. Kita tidak bisa posisinya untuk menjalankan itu, tetapi kita membuat peradilan semu dengan kasus yang hampir mirip dengan yang dibicarakan. Di mana yang terpenting adalah siswa memahami bagaimana peran advokat di dalamnya, itu dalam kasus proyek tersebut. Nah, kemudian setelah pertanyaan mendasar, guru mendesain perencanaan produk. Nah, perencanaan ini
guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih kelompoknya, memilih temannya, dan mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Nah, kemudian di sini peserta didik mendiskusikan rencana penyusunannya, ya, seperti pembagian tugas, persiapan alat, media apa, bahan apa, atau sumber yang dibutuhkan dari mana. Nah, ini didiskusikan oleh peserta didik dalam merencanakan produk yang akan dibuat. Nah, produk yang akan dibuat dalam pembelajaran ini adalah berupa sosiodrama yang hasilnya berupa video pelaksanaannya. Nah, video inilah yang akan menjadi produk dari pembelajaran PJBL pada kesempatan materi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan karena ini termasuk pembelajaran dan penugasan terstruktur, maka dibuatlah kesepakatan jadwalnya dari proyek ini. Jadi proyek pembunuhan, proyek dari peradilan semu kasus pembunuhan misalnya yang akan kita buat. Dibuat kesepakatan pada video ini yang kita dibahas adalah dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Maka dimulailah kesepakatan. Yang pertama ketika minggu pertama itu adalah pemberian tugasnya. Kemudian minggu kedua di bulan Oktober ada pembagian peran dan pembuatan naskah drama. Nah, pembuatan naskah drama dan pembagian peran ini dilaporkan kepada guru bagaimana pembuatannya, ya. Kemudian setelah itu latihan drama dalam minggu berikutnya dilakukan di luar kelas. Nah, ini pun sama, ada laporannya kepada guru sampai di mana sudah pengambilan gambarnya. Dan yang ketiga dalam tahapannya itu proses editing, yaitu videonya diedit. Dan yang keempat adalah prosesnya di minggu ke-1 bulan November tahun 2002 adalah penampilan video sosiodrama peradilan semu kasus pembunuhan. Nah, inilah kemudian nanti akan didiskusikan di dalam kelas setelah selesai penayangan video tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan tayangkan dan kita akan saksikan bagaimana ketiga tahap ini terlihat dalam video berikut. Baik, selamat menyaksikan. Nih, lihat di depan. Katanya paling keren itu kalau punya pacar lawyer. Tahu kan lawyer? Tahu. Bela ya kan? Iya. Kenapa? Orang lain aja dibelain, apalagi kamu pacarnya. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum, baik itu terdakwa atau kepada orang berperkara perdata. Oke, sampai situ. Ya, sampai situ. Nah, ini adalah salah satu contoh dari lawyer, ya. Lawyer dari pengacara. Silakan. Oke, Nasra. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, takisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak secara disidangkan, atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Ya, oke, bagus, Nasra. Tugas advokat yang keempat. Dalam tugas advokat yang keempat, pejabat negara yang melaksanakan tugas sebagai advokat ketika menjadi pejabat negara dia tidak boleh melaksanakan tugas sebagai advokat. Ya, karena itu dua hal yang berbeda. Satu pejabat publik, sedangkan advokat adalah yang berkaitan dengan privat, ya, atau pribadi. Contohnya ini, ya, contohnya ini namanya Febri Diansah. Kalian kenal? Ada yang kenal? Febri Diansah ketika itu KPK. Coba ingat, yang ada tugas KPK kemarin, yang ada kebagian tugas tentang KPK. Febri Diansah, ya, juru bicara, ya bagus, ya, juru bicara KPK, betul, ya. Ini ada juru bicara KPK.
KPK. Dan ketika menjadi juru bicara KPK, Febri Diansah stop, dia tidak sebagai advokat. Nah ini berarti sesuai dengan undang-undang tadi, jadi tidak diperbolehkan orang yang berprofesi sebagai advokat ketika menjadi pejabat negara melaksanakan tugas keprofesiannya. Ya. Nah sekarang ketika beliau Febri Diansah tidak lagi menjadi juru bicara KPK, sekarang beliau menjadi pengacaranya dari kasus Verdi Sambo yang sekarang sedang viral ya. Dia menjadi pengacaranya dan mendampingi persidangan Verdi Sambo dan Putri istrinya sebagai terdakwa. Nah sekarang Ibu akan memperagakan berkaitan dengan pengacara bagaimana dalam persidangan ya. Nah ini adalah Verdi Sambo tersangka ya yang sekarang sedang diadili. Kita akan sedikit rekonstruksi. Yang penting adalah kalian memahami tugas pengacaranya, bukan kalian ingin mendahului persidangan karena sidangnya masih berjalan. Tapi karena ini viral dan kalian pun PPKN itu memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berarti juga harus mengetahui bagaimana sih kaitan dengan kejadian ini, karena ini sesuai atau sangat berkaitan dengan pelajaran kita tentang penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah proses peradilan dalam pengadilan negeri. Di mana dilaksanakannya ini? Pengadilan negeri Jakarta Selatan, ya betul, pengadilan Jakarta Selatan. Nah, posisinya, di sini adalah hakim. Hakim itu ada 3, hakim ketua dan hakim anggota. Ini Ibu contohkan 2, ya. Nah, kemudian penuntut umum, ya, itu pun dengan penasihat hukum, tergantung dari terdakwa bisa membayar berapa pengacara. Atau ada juga yang ada LBH sukarela dia mau menjadi pengacara. Nah, Ibu akan sedikit memperagakan bagaimana proses persidangan, ya. Nah, terdakwa masuk ke dalam ruangan, ya. Ini terdakwanya. Terdakwa kan biasanya dari luar dan duduk di depan Pak Hakimnya. Dia duduk di kursi depan Pak Hakim, ya. Nah, kemudian ya Pak Hakim akan menanyakan ke apakah dari terdakwa dalam keadaan sehat untuk melanjutkan persidangan. Saudara terdakwa Verdi Sambo, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat Pak Hakim dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Terima kasih. Nah, yang menuntut dari terdakwa adalah penuntut umum. Pak Hakim akan mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Pak Hakim mengatakan, ya dipersilahkan, ya, untuk penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih Bapak Hakim yang mulia atas kesempatannya. Saya akan membacakan tuntutan atas terdakwa Verdi Sambo dengan setelah mendengarkan dari para saksi dan bukti-bukti yang sudah tersedia. Nah, dia bacakan tuntutannya. Tuntutannya adalah berdasarkan hukum, ya, karena ini adalah pengadilan pidana pembunuhan yang direncanakan, itu hukumannya ya sangat tinggi, bahkan diajukan dengan hukuman maksimal seumur hidup. Nah, dalam itu kan tuntutan, maka tugas penasihat hukumlah yang membela kepentingan terdakwa. Nah, tadi kan tugasnya dia mendampingi terdakwa kan? Nah, tugasnya itu adalah berkaitan dengan hukumannya. Ya, kalau dari mulai bebas dari hukuman sampai dengan hukuman seringan-ringannya. Ya. Ini misalnya sebagai pengacara. Pak Hakim mempersilahkan dulu, ya. Jadi kalau persidangan tuh ada sesi-sesinya, jadi nggak seharian tuh, ya. Jadi sesinya itu Pak Hakim mengatakan bahwa itu di awal persidangan, bahwa tanggal sekian sesi apa. Nah, ketika penuntut umum penasihat hukum itu memberikan
pembelaannya, membacakan pledoi pembelaan itu ada waktunya, ya. Pada masa persidangan hakim akan mempersilahkannya. Nah, ini kita masuk kepada sesi pledoi, sesi memberikan pembelaan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Hakim akan mengatakan, ya, ini hakimnya tidak satu, bisa bergantian, ya. Baik, silakan penasihat hukum untuk memberikan dan membacakan pledoi dan pembelaan terhadap Verdi Sambo sebagai terdakwa. Dipersilakan. Nah, di sini penasihat hukum mengatakan, terima kasih atas waktunya Bapak Hakim Ketua yang mulia. Saya akan membacakan pledoi pembelaan terhadap Verdi Sambo dalam kesempatan sidang yang sangat berbahagia ini. Sidang ini merupakan persidangan dari hasil penelitian, hasil penyidikan, dan mendengarkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada yang sudah disampaikan dalam sidang-sidang terdahulu. Inti dari pledoi yang saya bacakan adalah karena saudara terdakwa memberikan keterangan dengan jelas, lugas, bahkan meminta maaf kepada keluarga korban, maka dengan segala kebaikannya dan perilaku yang menunjang kepada persidangan, tidak berbelit-belit, apalagi memberikan keterangan yang berbeda-beda, maka itu adalah meringankan terdakwa. Apalagi di sini terdakwa posisinya adalah membela dari kepentingan istrinya yang dilecehkan oleh korban. Nah, itu dasar dari pembelaan dari seorang pengacara. Jadi menyebutkan tuh kebaikan-kebaikannya. Ya, itu adalah fungsi dari seorang pengacara dalam persidangan. Ya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya untuk kasus Verdi pembunuhan ini, kenapa sih masih ada aja advokat yang mau membela Verdi Sambo, padahal kan Verdi Sambo itu posisinya udah terbukti bersalah, dia udah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kenapa masih ada advokat yang mau membela? Kenapa nggak langsung aja dikasih hukuman yang seberat-beratnya? Karena kan ini sudah termasuk pembunuhan yang direncanakan. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini tidak akan Ibu jawab sekarang, tapi justru akan menjadi tugas buat kalian, di mana kalian mencari jawaban atas pertanyaan tadi dengan cara kalian membuat nanti role playing, yaitu tugas untuk sosiodrama. Nanti dibagi kelompok, memperagakan tentang persidangan. Nah, persidangannya dibagi 3. Ada persidangan pidana, perdata, dan KPK. Karena KPK merupakan juga lembaga penegak hukum dan keadilan di Indonesia. Ya, nah tugasnya. Nah, kemudian kalian semuanya nanti akan mencari kelompok. Ya, nah sebelum berbagi kelompok, ya, Ibu akan meruntut dulu dari waktu mengerjakannya. Karena ini termasuk tugas terstruktur, jadi ada waktu mengerjakannya, ada batas waktunya, ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang penilaiannya. Penilaian autentik menekankan kepada kemampuan untuk merancang. Jadi kamu merancang itu dalam berbentuk naskah, kemudian menyampaikan hasilnya sampai menyampaikan hasilnya. Jadi itu yang otentik, nyata. Makanya harus ada laporan nih kapan membuat naskah, kemudian dilihatin ke Ibu hasilnya sebelum editing dan seterusnya, ya. Nah, adapun skornya adalah untuk rumusan masalah nilainya 15, penyajian kasusnya dalam bentuk video itu nilainya 25, keaktifan dalam sosiodrama artinya memperlihatkan akting yang bagus, yang sungguh-sungguh 40, kemudian keaktifan dalam pembuatan naskah, misalnya siapa yang jadi sutradara,
siapa yang membagi peran dan sebagainya, itu nilainya 20 sehingga skornya itu maksimal 100 ya. Oke, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Masuk. Salam. Iya, gimana? Ini Bu, naskah dari kelompok kita. Oh iya, coba lihat. Oh, kelompok Al-Sahidan ya, 12 IPS 3. Oke, ini pemain-pemainnya semua ya? Iya. Oke, sudah masuk. Siapa nih terdakwanya? Terdakwanya di Kosminser Bu. Oh, Ikos ya. Nanti posisinya seperti kemarin yang udah gue ajarin ya. Iya. Oke, ini naskahnya sudah setting untuk tempat syutingnya Bu? Di kelas Bu. Di kelas. Kalimatnya udah ada ya, kata-katanya. Nanti bisa improvisasi sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak. Ini nanti untuk yang hakimnya ketika ini boleh digunakan ya. Oh, iya. Oke. Silakan untuk sama teman-teman ya. Latihan ya. Yang bagus ya. Ini Ibu pegang aja. Iya, pegang aja. Oke. Mari Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman, sekarang kita tag gambar intinya ya di pengadilan. Di sini ada 3 hakim, lalu 2 penasihat hukum, 2 penuntut umum, terdakwa, dan saksi. Ayo teman-teman, kita beresin mejanya. Oke. Disesuaikan. Kita akan mulai syuting ya. Ibu, misi ini kita mau kasih videonya Bu. Oh iya, udah jadi videonya. Udah jadi Bu. videonya. Kita siap ditayangkan tanggal 4 November ini. Tapi nanti udah diedit ya. Ya. Iya Bu. Oke, udah bagus videonya ya. Tinggal nanti ditayangkan ya. Iya Ibu, Selamat. kita tayangkan. Oke, semangat. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana video pembelajaran ketika proyek itu di-share kepada siswa, kemudian peserta didiknya semua melaksanakan tugas itu, ya, sampai kepada mereka mempunyai hasil video yang sudah diedit yang siap untuk ditayangkan. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita lihat dulu PPT berikutnya. Ini adalah menguji hasil proyek, yaitu guru berdiskusi beserta dengan peserta didik tentang prototip proyeknya, kemudian memantau keterlibatan dan mengukur ketercapaiannya. Dan di sini peserta didik juga membahas kelayakan proyek itu untuk membuat laporan karyanya. Nah, ini setelah nanti videonya berjalan untuk dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir dari kegiatan ini adalah evaluasi dan pengalaman belajar. Setelah ada diskusi, kemudian ada dari pemaparan produk yang salah satu kelompok tampilkan, maka di tahap terakhir adalah guru membimbing prosesnya ketika akan menanggapi hasil yang ditampilkan, kemudian merefleksikan dalam sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah merupakan kegiatan di akhir pembelajaran yang menggunakan project based learning. Nah, untuk mengujinya, asesmennya, di sini saya menggunakan quizzes karena itu menjadi lebih interaktif dan ada sensasi yang lebih, yaitu ketika ditampilkan quizzes ada gambar, kemudian ada musik-musik yang didengar dari quizzes itu. Jadi itu untuk asesmennya. Nah, kemudian refleksinya kami menggunakan topik bertingkat dengan merefleksikan hasil pembelajaran pada waktu itu. Mereka menjelaskan bagaimana perasaannya, bagaimana pembahasannya, dan kedepannya akan seperti apa. Nah, refleksi ini tidak hanya siswa yang melakukan, tapi guru pun bisa merefleksikan dengan pengalaman yang dirasakan sebagai
menjadi nanti mereka bisa mengadaptasinya dari pengalaman guru tersebut. Jadi artinya dalam hal ini guru dan peserta didik itu merefleksikan perasaannya selama pembelajaran dan proyeknya berjalan seperti itu. Nah, itu merupakan kesimpulan refleksi dari kegiatan pembelajaran project based learning yang dilaksanakan selama 4 pekan. Tahapannya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini menjadi pembelajaran yang pada dasarnya adalah membuat lebih interaktif, tapi siswa juga lebih kreatif dan dia bisa menjiwai. Kenapa? Karena dalam hal ini untuk tujuan pembelajaran aktivitas dari keterampilan adalah di situ tujuannya peserta didik dapat mendemonstrasikan bagaimana fungsi-fungsi dari para penegak hukum itu. Jadi dengan mereka merasakan dengan role playing, mereka merasakan peran-peran itu, maka diharapkan mereka otomatis bisa mendemonstrasikan dari kegiatan pembelajaran dengan keterampilan di pembelajaran tentang lembaga penegak hukum. Demikian. Mari kita saksikan video berikutnya. Assalamualaikum. Siap. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah hadir di kelas di pembelajaran kita di awal November ini. Seperti yang kemarin sudah kita sepakati bahwa awal November merupakan penayangan dari tugas ya. Kemarin kan terakhir kita pembahasan adalah berkaitan dengan tugas-tugas para penegak hukum. Dan ada pertanyaan berkaitan dengan tugas penegak hukum dari advokat. Betul ya, seperti itu? Ya, baik. Nah, untuk itu maka kita akan ikuti bagaimana teman kalian menayangkan nanti ya. Nah, sebelum menayangkan, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah lengkap ya, hadir semua. Kalian semangat-semangat. Tepuk tangan buat 12 PS3. Selalu semangat. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin satu orang diingatkan kembali bagaimana kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati dalam belajar PKN. Dengarkan yang lainnya kesepakatan kelas kita. Ya, gimana? Jadi nanti saat presentasi tim penyanyi yang mendengarkan harus menyimak videonya. Nanti kalau sudah dibuka sesi tanya jawab, bisa bertanya dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke, bagus ya. Jadi itu sepakatan ya. Jadi jangan sampai ketika lagi penyajian presentasi yang lain malah asik dengan dunia sendiri ya. Itu kesepakatan kita nih supaya semuanya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing ya. Oke, baik. Itulah yang akan kita mulai pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin. Hari ini adalah penayangan dari tugas kelompok 1. Mana kelompok 1? Udah siap? Udah siap ya? Oke, ya. Silakan untuk dipersiapkan videonya. Kelompok 1 silakan. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya ketua kelompok dari kelompok 1. Nama saya Dewi Nadelia. Di sini kami akan mempersiapkan dan menayangkan video dari hasil kelompok kami, yaitu peradilan semu bidang pidana kasus pembunuhan. Berikut video yang akan kami tayangkan. Mohon perhatian dan bisa menyimak apa yang telah kami buat. Oke, tepuk tangan.
persidangan pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Teguh Binsar pada hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2022 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada panitia mempersilakan terdakwa untuk menduduki tempat yang sudah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara sidang akan dipersidangkan di peradilan negeri ini. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di pengadilan negeri ini dimohon untuk mendengarkannya dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana dengan penuntut umum? Sudah siap dengan dakwanya? Sudah siap Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan dan tuntutan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi, penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudari Sofia ini sehat? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Safifi, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai ASN? Betul, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saksi ulangi setelah saya ya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dan tidak sebenarnya. tidak lain dan tidak sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Baik, Anda telah berjanji, jadi saya memohon dan memintai keterangan. Mohon untuk bicara yang sebenar-benarnya. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangganya Bapak Tikus. Baik, pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira udah 7 tahun lamanya. Pertanyaan ketiga, Kakinya patah dan menunjukkan bahwasannya pada saat terjadi bukan hanya korban yang memiliki luka, namun terdakwa juga memiliki luka. Terima kasih. Instruksi Yang Mulia, korban maupun terdakwa bukan hanya emosi, namun juga sebagai bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum, tunggu dulu. Mari kita dengarkan lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Mari silakan. Baik, Yang Mulia, mohon maaf, saya ingin bertanya kembali kepada saksi bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian dimaksud. Terima kasih. Pada saat itu Bapak Tikus dalam keadaan mabuk berat, bahkan aroma alkoholnya sangat tercium. terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir dan bisa memberikan alasannya? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan bersedia untuk memberikan kesaksiannya. Pada penasihat hukum, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon dipertimbangkan kembali sebab pada saat kejadian berlangsung terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Saksi dimohon kembali pada kursi yang sudah disediakan. Dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan penjatuhan pidana
suara dari video kami. Saya mau mengucapkan terima kasih. Kita semua udah menonton tayangan yang sudah kalian sajikan. Saya sebagai penonton saya sebagai penanya minggu lalu merasa pertanyaan saya tentang advokat sudah cukup terjawab. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Adina sudah dibahas ya dalam baik dalam bentuk video ataupun penjelasannya, bahwa memang seorang pengacara itu atau seorang advokat itu tugasnya adalah membela atau memberikan pembelaan kepada terdakwa. Jadi sekalipun terdakwa itu terbukti bersalah, tetap dibela. Dibelanya adalah bukan untuk meloloskan dari jeratan hukum, tetapi lebih kepada asas keadilan. Artinya jangan sampai hanya karena dia bersalah kemudian diberikan hukuman sewenang-wenangnya atau semaunya. Tetap ada aturannya, ditimbang-timbang sampai sejauh mana dia memberikan, misalnya dalam pengadilan dia memberikan jawaban yang jujur, dia memudahkan, atau bahkan juga dia bisa kooperasi, bisa bekerja sama. Misalnya dia terdakwa, ternyata di samping dia ada lagi yang lain yang membantu ke dalam pembunuhan tersebut umpamanya. Nah, dia juga bisa memberikan kesaksian tambahan. Nah, itu berarti akan meringankan hukuman dari terdakwa tersebut. Dan itu semua dikelola oleh seorang pengacara, ya. Oke. Paham ya? Oke, terima kasih. Ya, baik. Sekarang silakan, ada pertanyaan? Ya, oke, silakan bertanya. Yang lainnya perhatikan, kalau misalnya mau menjawab, memberikan jawaban silakan. Yuk. Bagaimana jika terdakwa tidak punya uang untuk menyewa pengacara? Ya, pertanyaan bagus. Kan kalau tadi orang kaya dia mampu bayar pengacara, yang pengacara mahal aja, asal dia membuat dia jadi bebas umpamanya, atau membuat dia jadi hukumannya ringan, dia akan bayar. Yaitu dia bisa membayar. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu bayar pengacara? Bagaimana untuk membela dirinya? Ayo, silakan, ada yang memberikan jawaban? Ya? Oke. Ayo, biasanya kamu kreatif memberikan jawaban apa? Kamu pernah dengar LBH? Ya, Sob Artifa itu apa LBH? Kayak lembaga yang bersedia menjadi advokat. Ya, lembaga bantuan hukum. Jadi biasanya dia itu membantu ya untuk orang-orang yang memang tidak mampu membayar seorang pengacara, ya. Nah, LBH ini ya, tapi mereka pada kinerjanya ya itu tidak free memang, cuman lebih membantu, maksudnya tidak mahal. Ya, karena memang wajar kalau ada bayarannya, namanya orang kerja kan, pengacara kan pekerjaan, ya kan, tetap harus dibayar seperti itu, ya. Nah, kemudian di samping itu, apabila pun tidak mampu juga, itu pemerintah menyediakan pengacara atau advokat bagi yang memang tidak mampu bayar dalam persidangan, ya. Tuh, yang lebih baik adalah kita jangan sampai masuk ke dalam persidangan, apalagi terdakwa. Makanya taatilah hukum, karena ketaatan hukum itu merupakan kesempurnaan dari hukum sendiri. Artinya hukum itu ada untuk ditaati, jangan malah dilanggar. Anda cari-cari cara untuk lolos dari jeratan hukum, itu yang salah. Jadi kita sebagai warga negara harus mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Terus sebagai pelajar, bagaimana cara mentaati hukumnya? Sebagai pelajar, gimana cara mentaati hukum? Di sekolah ada hukum kan? Dan bagaimana cara mentaatinya? Disiplin, apalagi ya Syaidan? Terus tidak tepat waktu, tidak Tepat waktu lama. salah satunya mentaati peraturan sekolah. Ya, jadi jangan kita lihat yang jauh-jauh, tapi di kita saja peraturan tidak ditaati, ya kan? Lagi belajar malah bolos, tidak mengerjakan tugas itu berarti kan tidak mentaati hukum.
pelajar di lingkungan sekolah harus mentaati peraturan sekolah dengan penuh kesadaran. Baik, ya, itu. Nah, sebagai penutup, Ibu akan berikan tes, ya. Nah, untuk tesnya kalian buka kuisis ya. Ibu akan share kuisisnya, nanti ada kodenya. Ya, silakan dibuka kuisisnya. Ini ada suara-suara ya. Coba jangan ngobrol deh. Ya, oke. Ya, kita mulai ya. Oke, tidak ada suara. Perhatikan soalnya hanya sebentar saja. Hanya kuis untuk post test saja ya. Silakan dimulai. Banyak yang memenuhi nilai tuh, banyak yang 100 ya. Nah, berarti kalian sudah paham semua materi yang saya jelaskan ya. Ya, baik. Nah, sebagai kesimpulan terakhir dari pembelajaran kita akan berefleksi ya. Refleksi itu semacam koreksi diri. Kan kalau dari materi ini kalian sudah nilainya banyak 100 ya, udah bagus. Nah, koreksi diri bagi kita nih, apa yang dirasakan hari ini, kemudian untuk lebih baik lagi ke depannya, karena minggu depan kita akan ulangan. Bagi yang nilainya tadi masih ada yang kecil atau lupa soalnya jawabannya apa, nggak ngerti, nah bisa berefleksi ya. Dimulai dari Ibu ya. Ibu merefleksikan hari ini dengan perasaan yang sangat senang. Kenapa senang? Karena pertama, kelompok Al-Saidan memberikan penayangan video yang sangat bagus sekali tentang ya, itu sangat bagus. Dilihat dari kostum ya. Kostum sudah sesuai. Hanya sedikit saja mungkin kekurangannya untuk kostum dan pengacara dan umum harusnya kan menggunakan baju toga juga. Tapi mungkin kesulitan tidak apa-apa, yang penting tadi sudah mewakili warnanya putih dan hitam ya. Itu udah bagus ya. Jadi Ibu sudah senang, kalian semua aktif mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kedepannya Ibu akan mencari lagi metode ngajar yang baik, yang menyenangkan, sehingga kalian semua semangat ya. Sekarang silakan di antara kalian yang mau memberikan refleksi pertama kali ke pelajaran hari ini, gimana perasaannya? Ya, siapa? Ya, silakan Joshua. Saya senang sekali melihat video yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1.
yang waktu kita sebelum video ya? Iya, sama yang kemarin itu Bu. Itu udah paham itu dari wayangnya? Paham, karena lebih mudah dimengerti, terus ada gambarnya jelas, jadi ngerti tugas-tugas hakimnya sama penasihat hukum. Oh, pantesan Jingga nomor 1 ya tadi kuisnya. Oke. Makasih. Silakan Adina. Jingga maaf. Ya. Untuk yang nomor 3 tadi ya, itu akan mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih semuanya. Berarti kita harus lebih semangat. Pertemuan minggu depan kita membahas tentang kalau hari ini kita pidana, pembahasannya minggu depan berarti Oke, siap-siap mau perdata ya. Baik, kita ucapkan hamdalah untuk yang masih bersama-sama. Semangat maju prestasi. Ya, demikianlah tadi pemaparan tentang Project Bus Learning dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran saya PPKN di kelas 12 semester 1. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, atau bisa juga diamati, ditiru, dan dimodifikasi sehingga Bapak Ibu hebat yang lainnya menjadi lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Karena gurunya hebat, pendidikan maju di Indonesia akan tercapai. Demikian Bapak Ibu hebat semua. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.